Setelah polisi mengurai jejak keaslian ijazah Jokowi, artinya masih ada kasus di Polda Metro Jaya yang diusut. Kasus itu yakni dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi. Dengan modal hasil uji lab forensik Barreskrim Polri, apakah kasus di Polda Metro Jaya akan cepat naik ke penyidikan? Lantas, masihkah ada celah bagi pihak yang tidak menerima hasil uji lab forensik untuk menggugat? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Hibnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hibnu. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Prof. Hibnu, Barreskrim Polri menyatakan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM mantan Presiden Jokowi asli. Apakah uji lab for menjadi kunci penentu pembuktian keaslian ijazah milik mantan Presiden Jokowi? Ya, kan ada dua terminologi. Uji lab juga forensik juga kunci. Keterangan dari UGM tentang data-data, dokumen, tentang administratif juga menjadi kunci. Jadi dua hal terkait dengan syarat formil dan material tidak terpisahkan. Makanya kemarin begitu UGM sudah menjelaskan, kita tinggal tunggu bagaimana uji forensik. Nah, uji forensik yang hasil hari ini disampaikan oleh Barreskrim identik. Nah, berarti dua-duanya klop. Nah, inilah bagian dari penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan suatu peristiwa. Hasil hari ini tidak ada suatu peristiwa pidana berdasarkan data dari UGM maupun data dari forensik. Nah, ini suatu kepastian hukum. Jadi memang hukum itu harus selesai. Selesai apa? Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, kaitannya dengan penyelidikan. Oleh karena itu dalam perkara ini ya tidak akan menjadi naik. Artinya apa yang dilaporkan oleh pelapor tidak mempunyai unsur pemalsuan atau memalsu dari dokumen yang diajukan. Begitu, Mbak. Oke. Artinya ketika Barreskrim mengatakan memutuskan menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu karena tidak menemukan unsur pidana dari aduan dugaan ijazah palsu ini, menurut Anda ini sudah tepat? Seperti itu, Prof. Hibnu? Ya tepat. Karena di dalam penyelidikan itu peristiwa. Jadi kalau tidak ada peristiwa, tidak akan dinaikkan suatu penyidikan. Jadi seandainya hasil hari ini Barreskrim menyatakan bahwa ada unsur dugaan pemalsuan, maka perkara tersebut naik pada penyidikan. Naik penyidikan berarti naik pada persidangan. Ada dugaan tentang pemalsuan ijazah tadi. Tapi karena di hasil penyelidikan suatu peristiwa tidak ditemukan peristiwa, maka perkara harus dihentikan. Nah, ini dihentikan demi kepentingan hukum karena bukti tidak cukup pada tingkat penyelidikan. Oke, baik. Pasca uji lab for mengatakan ijazah Jokowi asli, apa implikasinya terhadap proses hukum di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan? Ya, terkait kasus pencemaran nama baik, ingat ya kalau kemarin kasus Barreskrim itu merupakan delik formil. Delik formil itu delik yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat dicabut kecuali bukti tidak cukup di dalam suatu penyelidikan. Nah, sekarang yang di Polda adalah delik aduan. Kalau kemarin delik umum, maaf, ini delik aduan. Delik aduan itu tergantung pengadu merasa dirugikan, merasa terhina. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap perkara delik aduan ini tergantung pengadu. Ya ini Pak Jokowi. Mudah-mudahan dengan Pak Jokowi gelisah kemarin tidak dilanjutkan, Mbak, sehingga perkara ini selesai di tingkat kepolisian. Nah, tinggal tergantung tingkat di Sleman dan di Solo. Nah, itu kaitannya perdata. Itu juga tergantung para pihak. Ini yang kita nantikan suatu perkara ini cepat selesai seperti ini, Pak, di telepon tadi, Pak. Oke, Prof. Hibnu, tapi masih ada tidak celah bagi pihak yang misalnya tidak menerima hasil uji lab forensik untuk kemudian menggugat? Ya, ketika tidak terima memang itu sah ya, sudah sah. Berarti bisa dilaporkan kembali, kan gitu kan? Kan ini kan sudah selesai. Pelaporan itu tidak ada batas. Dan ini bukan suatu perkara dihentikan menjadi nebis, ini itu bukan. Tidak suatu menjadi nebis, karena nebis itu suatu perkara tidak diajukan kembali dalam tangkat persidangan. Ini masih dalam tingkat lidik. Nah, oleh karena itu memang masih ada pelaporan kembali dan diuji kembali, ya terserah. Tergantung pada para pihak-pihak yang akan melaporkan tentang uji kembali tadi. Siapa tahu suatu saat ditemukan, itu bisa jadi. Karena suatu pembuktian di dalam pidana itu kan sesuatu dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah ini yang saya kira
para pelapor mungkin ada duga-duga yang lain bisa melaporkan kembali terhadap perkara yang sekarang ditentukan pada tingkat penyidikan oleh Barreskrim. Oke. Prof. Ibnu, mungkin selain proses hukumnya, apakah menurut Anda dari hasil uji lab 4 yang dilakukan oleh Barreskrim ketika kemudian sudah menyatakan ijazah dari mantan Presiden Jokowi asli bisa kemudian meredam polemik mengenai ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa, Mbak. Walaupun ini masih uji bagi dari penyelidik, ya kan? Karena tugas penyelidik itu adalah mencari suatu peristiwa, kan gitu kan. Nah, tugas ini dalam sekarang masih bisa dikatakan sebagai itu sah, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi suatu saat, ya, kita kan bicara suatu saat, kemudian ditemukan ada dugaan lagi, ya itu bisa dilaporkan kembali. Jadi belum merupakan suatu yang final, kan gitu. Final itu kalau sudah diuji ada dua pembanding dari penegak hukum maupun dari pemohon, itu yang diajukan di persidangan, itu final. Ini kan masih belum. Dengan demikian, tapi itu sudah sah, Mbak. Jika tidak mungkin diajukan di penyidikan, karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Barreskrim atas suatu perkara yang diperiksa tidak cukup bukti, tidak cukup, makanya dihentikan. Nah, penghentian ini kalau kita lihat sebagai bentuk penghentian sementara, kan gitu. Artinya apa? Suatu saat ada bukti lagi, ya diajukan kembali. Itu yang dinyatakan suatu penghentian. Karena kita harus ada suatu kepastian. Apakah sekarang ini perkara itu sudah mempunyai bukti kurang atau tidak. Itu. Baik, Prof. Ibnu, tapi artinya untuk kasus di Polda Metro Jaya tadi Anda katakan kan ini merupakan delik aduan, artinya kemudian prosesnya bisa lanjut atau tidak tergantung bagi pelapor ataupun yang mengadukan, seperti itu ya? Ya. Iya. Sekarang kalau tinggal delik aduan itu delik privat, delik yang ada pada pengadu. Apalagi ini deliknya delik aduan absolut, artinya tergantung Pak Jokowi. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi kalau kemarin merasa sedih dan sebagainya, udahlah nggak kita teruskan. Selesai. Baik, Prof. Ibnu, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan proses ataupun kasus di Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.